Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Okay, welcome back to my channel Rahma Sharing. Di video sebelumnya kita sudah membahas exercise 3 ya. And the answer of number 5 is C ya, sudah jelas di sini, yaitu correct ya. Okay, let's go on the next slide. Wait a second. Okay, another game ya. Before we go to the next strategy atau skill, sebelum kita melanjutkan ke strategi atau skill selanjutnya, I have another game, a simple game. Okay, find the incorrect word or phrase A, B, C, or D in each sentences. Ya, temukan kata atau frase yang tidak tepat, baik pilihan A, B, C, or D pada masing-masing kalimat. Dan kalian hanya memiliki 10 seconds ya, 10 detik. Tapi saya akan bacakan dulu. Number 1. The boy was walking along the road hurriedly is my friend. Mana yang salah? A, B, C, or D. And then number 2. The girl was taken to hospital 2 days ago has recovered. Mana kata atau frase yang mana yang salah? A, B, C, or D? Okay, I will give you 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the answer is number 1. Yes, A. The boy was walking. Ya, was walking itu kurang tepat. Kenapa? Ya, karena di sini sudah ada main verb ya, yaitu is my friend. Berarti ini adalah present participle. Yang kedua, sama A juga. Kenapa? Karena nomor 2 sudah memiliki main verb yaitu has recovered ya. Jadi ini seharusnya tidak menggunakan was, tapi the girl taken to hospital gitu ya. Yang bisa menjawab dengan tepat berarti kalian sudah bisa menerapkan strategi yang keempat dan kelima. Bagaimana itu strategi keempat dan kelima? Let's see. Okay. Skill 4 ya, atau strategi keempat yaitu be careful of present participle. What is present participle? Present participle is the ing form of the verb. For example, talking. It can be either a part of the verb or an adjective. Ya, jadi present participle itu adalah bentuk verb, bentuk ing verb. Contohnya seperti talking. Dan dia itu bisa menjadi bagian dari verb atau bisa juga menjadi adjective. Now let's see the example. Okay, this one. The man is talking to his friend. Ya, bisa dilihat di sini mana verb ing-nya yaitu talking ya. Dan talking di sini berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena dia didahului oleh be ya. Bentuk be-nya adalah is atau kita sering bilang to be gitu ya. Okay, how about the next example? The man talking to his friend has a beard ya. Nah, di sini ada verb ing juga, ada sama ya, talking. Tapi perbedaannya ini tidak ada is. Nah, kalau tanpa diawali oleh is, ini disebut berfungsi sebagai adjective ya. Jadi subjeknya itu adalah the man ya, dan the man, dan verbnya itu adalah has. Oke, talking itu menjadi adjective karena mensifati subjek the man. Jadi pria yang sedang berbicara kepada temannya memiliki janggut gitu ya. Okay, now open TOEFL preparation module on page 58 to see the examples. Kita lihat example-nya.
Alright. Example. The child blah 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 playing in the yard is my son. Oke. Kita lihat di sini mana subjeknya? The child. Ya. Dan apakah di kalimat ini sudah ada verbnya? Mana itu verbnya? Apakah playing itu adalah part of verb, bagian dari verb? Atau ada kata lain? Kalau kita cermati lagi gitu ya, playing in the yard is my son. Nah di sini berarti subjeknya the child dan verbnya, main verbnya adalah is. Jadi playing di sini merupakan present participle ya, verb ing yang berfungsi sebagai adjective. Jadi di sini tidak boleh menggunakan is, tapi isinya adalah now ya. Anak yang sedang bermain saat ini di taman adalah anak saya gitu ya. Oke, next. Tadi kan present participle ya. Nah, skill yang kelima yaitu be careful of past participle. Apa itu past participle? A past participle is the form of the verb that appears with have or be. Ya, past participle adalah bentuk verb yang muncul dengan have atau be dan seringkali diakhiri dengan ed ya, atau bentuk ketiga verb 3 gitu ya, kita sering sebutnya verb 3. Contohnya seperti watch, taken ya. Ini seringnya berakhiran ed tapi tidak selalu karena ada banyak verb yang irregular ya, seperti taken. Oke, it can be either a part of verb or an adjective. Jadi past participle juga bisa menjadi bagian dari verb atau jadi adjective. See the examples. Kita lihat contohnya. Oke, kalimat yang pertama. The family has purchased a television. Has purchased ya, purchased di sini adalah past participle ya, karena ada bentuk ketiga verb 3 dan di sini berfungsi sebagai verb. Kenapa sebagai verb? Karena diawali dengan has ya. Biasanya kalau bagian dari verb past participle itu diawali oleh has, yang artinya berarti keluarga yang telah membeli televisi, sebuah televisi ya. Oke, ini sebagai verb. Nah, kalimat yang kedua juga the poem was written by Paul. Nah, kalau udah yang molotok gitu ya, udah pada tahu grammar, ini bentuk pasif ya. Puisi yang ditulis oleh Paul gitu ya. Was written di sini merupakan past participle dan masih bagian dari verb was written karena diawali oleh be dan bentuk be-nya adalah was. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. The television purchased yesterday was expensive. Kita artikan dulu. Televisi yang dibeli kemarin itu harganya mahal gitu ya. Di sini past participle-nya adalah purchased ya, verb 3. Dan purchased di sini berfungsi sebagai adjective. Kenapa? Karena tidak didahului oleh has ataupun bentuk be gitu ya. Kenapa? Dan main verb untuk kalimat ini sudah ada, yaitu was ya. The television purchased yesterday was expensive. Oke, purchase di sini mensifati subjeknya yaitu television. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. The poem written by Paul appeared in the magazine. Puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah. Oke, di sini ada written-nya itu past participle dan fungsinya sebagai adjective. Kenapa? Karena tidak didahului oleh be ataupun has. Dan written ini mensifati subjeknya yaitu poem, the poem ya, puisi gitu. Dan kalimat ini sudah memiliki main verb yaitu appeared. Appeared ya, sudah kelihatan. Okay, now open TOEFL preparation module on page 60 to see the examples. Kita lihat contohnya.
Alright. Example from the paper and computer TOEFL test. The packages blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Apakah di sini sudah memiliki subjek? Sudah, of course, yaitu the packages. Kemudian mana verbnya? Apakah mailed atau memiliki verb lain? Kalau kita cermati lagi, verbnya adalah will arrive, ya, will arrive. Jadi paket bla 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 yang diposkan, yang dikirimkan di post office akan sampai pada hari Senin, gitu ya. Nah, karena sudah memiliki main verb ini, jadi di sini tidak boleh mail di sini tidak boleh berfungsi sebagai part of verb, bagian dari verb ya. Kalau tadi part of verb itu biasanya diawali oleh apa? Have atau were. Berarti ini sudah jelas salah. Jadi isinya adalah D, just ya. Okay. So, helpful tips. Jadi untuk mengerjakan soal-soal TOEFL structure bagian ini, study the sentences by identifying the main verb. Pelajari kalimat itu dengan mengidentifikasi main verbnya mana, gitu ya. Kemudian be careful with present and past participles. Hati-hati dengan present dan past participles karena mereka they can be a part of the verb or an adjective. Mereka bisa menjadi bagian dari verb ataupun adjective. Nah, jadi kata kuncinya di sini, ketika kita menghadapi sebuah kalimat atau soal, yang penting kalian sudah tahu subjeknya mana dan main verbnya yang mana, gitu ya, kata kerja intinya yang mana. Kalau kalian sudah menemukan main verb yang tepat, jadi tidak akan terkecoh lagi oleh present participle atau past participle. Okay, now exercise 4 and 5. Alright. Each of the following sentences contains one or more present participle. Ya, intinya kalimat di bawah ini berisi satu atau lebih present participle. Garis bawahi subjek dengan satu kali dan dua kali. Dan verb dua kali gitu ya. Circle the present participle, tandai dengan lingkaran gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini kita biar cepat. Yang penting diisi dengan correct or incorrect gitu ya. Apakah kalimatnya sudah tepat atau belum. Look at number 1. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Okay. The companies di sini sebagai subjek ya. Offering yang menawarkan gitu ya. Yang menawarkan the lowest prices, harga yang paling rendah, will have the most customers. Akan memiliki paling banyak customer. Nah, jadi di sini verbnya, ini subjeknya, the company, verbnya will have. Nah, jadi offering itu kan verb ing ya, present participle, yang berfungsi sebagai adjective. Karena kalimat ini lengkap, ada subjek dan verb, jadi correct. Okay, number 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Oke, kita lihat di sini sudah ditandai incorrect. Kenapa incorrect? Kita identifikasi mana subjeknya. Those travelers ya. Those travelers adalah subjeknya. Are completing verbnya. Itu ya. Are completing itu bentuk verb, verb ing ya. Are dan verb ing. Tapi di sini ternyata ada verb lagi yaitu should report. Harus melaporkan. Jadi double verb gitu ya, tapi bentuknya salah. Jadi di sini seharusnya present participle tanpa are gitu ya. Those travelers completing. Okay. Now number 3. The artisans are demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Ya. Para seniman mendemonstrasikan handicraft, kerajinan tangan, berbagai macam kerajinan tangan di booth-booth gitu ya. Oke, nah mana subjeknya? Ini subjeknya the artisans and verbnya adalah were demonstrating.
Ya, betul. Were demonstrating adalah verbnya. Jadi, kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb. Berarti, okay. So, number 3 is correct. Ya. Now, number 4, the fraternities are giving the wildest parties attract the most new players. Nah, dari nomor 4 ini, which one is the subject? Subjeknya adalah, of course, the fraternities, ya. And the verb adalah, yang mana? Apakah are giving atau memiliki verb lain? Ketika kita cermati, ada ya, sudah ada verbnya yaitu attract. So, are giving di sini salah, seharusnya tanpa menggunakan are. Jadi hanya giving saja. A present participle sebagai adjective. So, number 4 is incorrect. Nah, sekarang kita lanjutkan ke exercise 5 ya. Exercise 5 ini tentang past participle. Okay, each of the following sentences contains one or more past participles. Masing-masing dari kalimat berikut ini berisi satu atau lebih dari past participle. Underline subject once and the verbs twice. Garis bawahi subjek satu kali dan verb dua kali. Circle the past participle and label them as adjective or verb, ya. Lingkari past participle-nya dan tandai apakah mereka sebagai adjective atau verb. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Yang paling penting, tunjukkan apakah kalimat tersebut betul atau tidak betul, ya. Now look at number 1. The money was offered by the client was not accepted. Uang yang ditawarkan oleh klien tidak diterima. Oke. Subjeknya di sini adalah the money, ya. Kemudian verbnya itu apakah betul was offered atau memiliki main verb lain. Oh, ternyata di sini ada main verb lain, ya, main verb yaitu was not accepted. Nah, berarti di sini tidak boleh menggunakan was, ya. Jadi ini past participle sebagai adjective seharusnya. Jadi tidak boleh menggunakan was. The money offered yang ditawarkan by the client was not accepted. Jadi incorrect. Number 2, the car listed in the advertisement had already stalled. Oke. Mobil, nah, listed yang di list di dalam iklan had already stalled, telah dicuri gitu ya. Nah, jadi subjeknya adalah the car, kemudian listed di sini past participle sebagai adjective, betul ya? Karena di sini sudah ada main verb yaitu had already stalled. So, number 2 is correct. Now, number 3, the chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Mana di sini subjeknya? Of course, the carpenters, ya. Dan which one is verbnya? Apakah were taught di sini atau will be? Yang jelas adalah verbnya will be, ya. So, yang ini were taught ini seharusnya tidak menggunakan were, tapi taught saja sebagai past participle berfungsi sebagai adjective. So, number 3 ini incorrect, ya. Oke. Wait a second, belum keluar tandanya, ya. Okay, incorrect. Yeah, incorrect. And number 4, the loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Nah, mana subjeknya dari kalimat ini? Of course, the loaves of bread, ya. Dan mana verbnya? Apakah were baked? Betul, ya. Di sini hanya ada verb ini were baked, dipanggang gitu ya. So, kalimat ini sudah lengkap, ada subjek dan ada verbnya. So, this sentence is correct. Okay. What we have learned today?
Jadi pada video kali ini kita sudah mempelajari strategi ya, 3 strategi. Yang pertama, be careful of a positive, hati-hati dengan a positive, dan strategi keempat dan kelimanya adalah be careful of present and past participle. Hati-hati dengan present dan past participle karena mereka bisa menjadi verb dan juga adjective. Okay, it's a wrap. Thank you. Before we end this video, please subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.